sampai sebulan. Jadi memang dari bagian modifikan untuk atap mobilnya. Dan seperti ini hasilnya sekarang sudah mulus. Di bagian sini diperbaiki ya, di depan bagian sini, mungkin bagian yang bawah ini kemarin diganti ya, ganti pada asuransi sama bagian selnya sampingnya juga. Nah, kemarin di sini juga bagian sini kemarin ada lecet-lecet sebelah sini dan sebelah sini, sekarang sudah rapi ya, ada licin lagi, diperbaiki gitu ya, repair, kemudian ini diganti oleh asuransi. Nah, jadi ada 2 titik kemarin itu, sehingga saya harus membayarnya 600.000 ya, 600.000 saja, karena satu titik itu bayarnya 300 ya. Untuk asuransinya ya disesuaikan dengan harga mobilnya juga ya teman-teman ya. Setahunnya 6 juta 900, betul ya, 6.900.000 setahun ya. Saya mungkin tidak perlu sebutkan asuransinya ya, itu privasi ya, karena saya tidak memperkenalkan, sedang tidak promosikan asuransi mobil itu saja. Yang saya mau berbagi kepada teman-teman keunggulan atau memperkenalkan apa saja sih kelebihan dari mobil CR-V, Prestige, VT ya, EC turbo ya, EC turbo. Nah, sering orang bilang CR-V Prestige turbo gitu. Ya, mohon maaf teman-teman, saya tutup ini ya untuk privasi gitu ya. Oke. Nah, tampilan dari belakangnya nah keren lah ya, elegan. Nah, kalau kita lihat dari samping, nah ini teman-teman gimana nih ya, elegan juga ya, elegan juga. Lalu bedanya apa sih dengan mobil Fortuner atau Pajero? Padahal selevel. Kalau di Honda itu levelnya dengan Fortuner atau Pajero, harganya juga beda ya, 500-an. Nah, kan ada banyak tuh yang kita lihat CR-V yang melintas di jalan itu. Apa yang membedakan? Yang pertama, velgnya. Nah, velgnya itu kalau CR-V Prestige turbo, nah velgnya seperti ini ya, bentuknya jari-jari. Nah, kalau misalnya lihat selintas, ada selintas di jalan, nah ini untuk memastikan apakah ini CR-V turbo Prestige atau bukan, ternyata ini keren, karena semua pasti mirip-mirip ya, karena model yang baru gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya dilihat dari tempelan yang nama di belakang seperti itu. Kemudian bedanya dengan yang lain, kalau mobil ini kita bisa buka bagasinya dengan menggunakan remote ya. Ini remote-nya ini, nah, remote-nya itu ada buat penguncinya, kemudian ada buat pembukanya. Contoh ini saya kunci ya, nah, kan kunci. Nah, buat pembukanya ini yang nomor 2 buka dia. Nah, bedanya dengan Toyota, karena saya pernah memakai Toyota juga, Yaris waktu itu. Kalau remote-nya itu ketika kita nyalain pasti bunyi.
Nah, demikian juga kalau pas buka juga bunyi gitu. Nah, kalau Honda nggak gitu. Kalau kita munting, jadi hampir nggak ada bunyi. Demikian juga kalau buka gitu. Nah, kemudian cara membuka bagasinya bisa menggunakan remote ini teman-teman ya. Yang pas bawahnya ini yang tulisannya hold. Coba kita praktekkan. Nah, ini kelebihannya ya. Kelebihan yang pertama. Nah, bisa dia buka sendiri tanpa kita tekan tombol gitu. Nah, kita kunci lagi. Jalan ini tahan agak lama. Ya, keren kan? Nah, itu. Selain itu bisa juga dari kita pencet, ada tombol bagian bawah sini. Ya, kita pencet, nah, bisa kebuka. Nah, kalau kita pas buka ini, misalnya kita tahan, jangan, ya bisa keangkat juga kita, karena kekuatannya luar biasa, ya seperti itu. Nah, kita tutup lagi kalau kita hanya tekan tombol. Nah, ada lagi untuk membukanya biar begitu. Nah, di sisi bagian depan, sisi bagian depan, nah sebelah sini. Kita pencet sebelah sini. Nah, untuk membuka belakang. Nah, itu terbuka juga. Nah, kemudian juga kalau kita tutup, pencet lagi. Oke, untuk bagian samping dan bagian belakang teman-teman sudah paham ya. Sekarang kita lihat tampilan bagian depan. Mari. Agak lebar, kemudian gede ya, gede, tapi tidak sebesar Pajero atau Fortuner. Sekarang kita akan coba menggunakan sapi. Jadi ya kurang lebih seperti yang tadi ya. Nah, oke, sekarang kita langsung memperhatikan yang bagian dalamnya. Ya, di bagian dalam dari nah mobil CR-V ini yang turbo memiliki 3 baris seat gitu ya. Coba teman-teman lihat, kita lihat dari belakang, ada seat baris pertama ya, yang tempat duduk sopir dan kursi di sampingnya. Kemudian ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, kenapa disebut turbo? Karena muatannya bisa sampai 8 orang ya, sampai 8 orang. Oke, jadi ya bisa sampai 8 orang. Jadi kalau kita perhatikan, sopir sama satu lagi ya, di samping sopir itu udah 2, di sini bisa muat 3, di belakang bisa muat 3. Nah, lalu kemudian apa? Oke, ya tadi lupa teman-teman, yang membedakan ya CR-V Prestige dengan CR-V yang lain lagi. Nah, ini teman-teman perhatikan, kanal potnya ada 2 tuh ya, ada kiri dan ada kanan. Tuh yang membedakan ya, ini kiri, sebelah sana kanan. Jadi kalau ketemu di jalan-jalan tuh apa sih, kok kanal potnya ada 2, udah tinggal teman-teman pastikan itu CR-V turbo, CR-V Prestige. Nah, kemudian
Kalau misalnya kecepatannya ya, kalau kecepatan di atas rata-rata di atas 120 ya, atas 120 lah ya, 120 speed ya kita mengendarainya, maka turbonya pasti keluar ya, turbonya keluar, jadi nanti bunyinya juga berubah seperti sport gitu. Nah, kalau kita kurang hati-hati dan mengendarai, maka bisa jadi bisa hilang kontrolnya, bisa kita hilang kendali dalam mengendarainya. Jadi semakin kencang kita melaju mengendarainya, maka semakin nyaman, kita merasakan atas kenyamanannya. Jadi kalau misalnya kita mengendarainya di atas 100, saya pernah sampai 189 saya mengendarainya sampai 189. Udah enaknya luar biasa ya. Dan ini seperti ya, bayangkan aja kita sedang di atas pesawat ya, yang pesawatnya tidak sedang menabrak awan, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk sisi keamanan, untuk sisi kenyamanan luar biasa terjaga ya. Itulah kelebihannya. Kemudian kita ini teman-teman, oke, ini bagian dalamnya. Saya nyalain lampu saja. Nah, ini teman-teman lihat bagian belakang, kemudian ini bagian depannya ya. Oke, nah ini oke, sekarang kita coba, saya nyalain. Nah, ini kelebihannya yang berikutnya, ini bisa dibuka teman-teman, tuh ya, bisa dibuka. Nah, kalau bila kita bandingkan dengan Pajero atau yang apa namanya Fortuner yang bisa buka atas, saya pastikan yang punya Honda ini ya, Civic Turbo ini lebih besar. Dia punya apa namanya, sunroof ya, ini sunroof namanya, dia lebih besar lubangnya daripada Fortuner atau Pajero gitu. Nah, kemudian ini kan kita udah buka ini sunroofnya. Nah, sekarang kita buka semua, bisa atau enggak? Nah, ternyata bisa teman-teman tuh. Nah, cara bukanya dari sini. Demikian juga sebaliknya, cara nguncinya juga sama. Sini, ya, tinggal pencet ke belakang, ya berarti dia kebuka. Kalau kita tutup berarti kita tutup kacanya, nah, dia nutup sendiri. Nah, oke ya. Nah, ini biasanya kalau kita nggak pakai AC gitu ya, tinggal kita buka aja, buka untuk nyantai gitu ya. Nah, atau misalnya kita punya anak nih, dia pengen melihat sekeliling ya kan, dia melihat, misalnya dia melihat air hujan turun gitu ya, biar seperti di akuarium seperti itu. Nah, biasanya saya buka aja, buka yang sunroofnya, kemudian kecuali ini lah ya, jangan dibuka kacanya. Kalau dibuka kacanya nanti basah-basahan lagi ya kan. Nah, anak-anak senang gitu ya, anak-anak senang. Nah, itu kita tutup ya, kita tutup. Oke. Nah, kelebihan berikutnya, kalau sedang jalan ya, biasakan ya, kita jalan kan, masuk apa namanya, transmisi D
ya, transmisi D ini netralnya ini ya, masuk transmisi D. Kemudian kalau misalnya jalannya curam, misalnya turunan yang tajam gitu ya, nah ke D. Demikian juga kalau misalnya tanjakan yang ya kurang lebih seperti ini gitu ya, mengerikan begini nih, nah D. Nah tapi kalau misalnya jalan normal kayak di tol atau jalan biasa ya di sini aja ya, ke D seperti ini. Nah kita tinggal pencet ini untuk mindahinnya ya. Nah ini oke. Kemudian netral untuk ya, untuk netral jadi nggak masuk gigi gitu ya. Nah ini R ini untuk mundur, kemudian ini parkir. Nah kalau sedang jalan kita males nih untuk mindahin gigi ya, tinggal brake hold aja. Nah brake hold, nah kita pencet ini, misalnya ini lagi jalan, lalu kita pencet brake hold, nanti dia ada lampu di sini. Nah ini kan sedang tidak jalan, jadi nggak bisa brake hold. Sedangkan kalau sedang jalan, kita misalnya mau berhenti sejenak nih, misalnya sedang di lampu merah gitu ya, sedang di lampu merah, tidak perlu lagi kita netralin ya, netralin giginya ya. Tetapkannya di D, tapi kita pencet ya, kita tekan tombol brake hold. Nah dengan kita tekan tombol brake hold ini ya, otomatis dia ngerem sementara, tapi jangan lama-lama ya, takutnya nanti bermasalah dengan remnya, pengereman gitu ya. Nah ini untuk membantu sementara brake hold, tekan brake hold, nanti muncul lampu di sini, lampu hijau ya, tulisannya ada brake hold. Nah berhenti sementara ya, jadi nggak perlu kita pindah-pindahin gigi lagi. Kemudian kalau misalnya juga kita malas untuk gas ya, gas menambah kekuatan speed ya, nah misalnya kita lagi di jalan, pokoknya di atas speed 40 ya, 40 km/jam. Nah kita tekan tombol yang ini cruise ya, terus kalau di atas 40 ya, di atas 40 km/jam kita tekan tombol ini crash. Nah kemudian kita set, nah itu tidak perlu kita gas lagi nanti ya, kita tidak perlu gas lagi, dia akan otomatis nambah sendiri ya, dia akan nambah sendiri speed gasnya itu. Nah paling kita ya santai aja, mungkin kita sambil ngopi-ngopi gitu, angkat kaki begini misalnya gitu ya, kita nyantai ya, lepas kaki dari pedal gas nggak apa-apa ya, karena dia akan mengendalikan sendiri, tapi itu di atas 40 km/jam. Nah itu kelebihan. Kemudian AC-nya sangat ya, saat ini. Kemudian ya, ini dia punya tulisan nano, ini filter ya, filter untuk biasa kan di mobil itu kan bau ya. Nah bau ya, bau pengap atau apa gitu ya. Nah kalau mobil CR-V ini difilter oleh dia ya, dia punya fasilitas untuk itu, untuk mengeluarkan bau-bau yang ada di dalam mobil ini gitu. Jadi apalagi dalam situasi corona seperti ini kan, nah misalnya ada nih orang lain masuk ya, pernah ikut ya, pernah masuk di mobil kita, kan kita juga was-was ya. Nah nggak usah khawatir ya, melalui fasilitas yang ada di CR-V ini dapat membantu ya untuk mengeluarkan bau-bau, mengeluarkan semacam yang membuat kita virus-virus gitulah ya. Kurang lebih seperti itu ya, jadi dipastikan aman ya, aman, tidak yang
yang mengendarai, yang menumpang mobil ini. Kemudian untuk kecepatannya sebenarnya CRV Turbo ini saya pernah teman-teman mencoba ngejar Fortuner yang sedang kecepatan tinggi 1 jam. Ya, saya memastikan nih, biar saya percaya bahwa benar loh CRV itu kalau kata orang ya, kata salesnya pernah ngomong ke saya bahwa kekuatannya itu seperti tenaga kuda, bisa 5 kali dari kekuatan Fortuner. Benar. Saya dengan kecepatan di atas 120 terus minta saya tambah lagi gasnya, sehingga ketika itu sampai 190 kalau nggak salah ya. Itu tidak pernah ya. Selama ini saya mengendarai sampai 120, dan ketika itu saya tinggalkan kan ada Fortuner yang berpapasan dengan saya, dan ada ya, jadi keluar tenaga kudanya itu sangat beruntung ya, keamanan dapat, keselamatan dapat. Jadi semua mulai dari itu misalnya terjadi apa dengan kita, tabrakan di jalan atau sesuatu, karena semua ini sekeliling ini semua ada airbagnya ya, ada airbagnya. Biasa kan kalau di mobil ya, biasa yang di mobil itu kan hanya dari depan ya, kiri kanan ya, setahu saya sih begitu. Tapi kalau ini enggak, ini sekeliling keluar airbag. Nah, diutamakan keselamatan ya, keselamatan penggunanya, pengemudinya. Ini kelebihan. Dan kemudian ini nih, sebelah sini teman-teman. Misalnya kita posisi kita duduk nih, kita pengennya agak ke belakang dikit lah. Biasa kan kalau mobil biasa kan begini ya, ditarik ada semacam kalau ini enggak, tombol tinggal geser pula tuh ya. Nah, dia akan mundur sendiri, kemudian kita majuin lagi. Jadi bagi teman-teman yang badannya pendek kayak saya, seperti ya, bisa juga ini dinaikin, bisa diturunin. Nah, tempat duduk ini ya bisa dinaikin, bisa diturunin. Misalnya kita turunin, pencet ini, nah dia turun kan, nah kita naikin, kurang enak kan, kita naikkan ya. Nah, tinggal kita aktifkan saja. Kemudian di bagian sini teman-teman perhatikan sandaran ya, sandaran. Nah, ada pengaturan di sini teman-teman. Nah, misalnya kita mundurin ya, kemudian kita mundurin. Nah, kemudian berikutnya ini tombol untuk mengatur. Jadi di belakang di sandaran kita ini ada yang semacam apa ya, pijitan gitu ya. Nah, kita bisa atur di sini, kita mau posisikan di mana gitu ya. Yang merubah bentuk ini kan ada lengkungan nih teman-teman, ada lengkungan ya, ada lengkungan. Nah, misalnya lengkungannya kita taruh sini gitu, di atas bisa. Nah, pengaturannya di sini seperti itu ya. Jadi di sebelah kiri, di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri sama. Jadi untuk majuin tempat kursi atau biar duduknya nyaman ya, tinggal kita atur di kalau seperti saya duduk ini, berarti adanya di sebelah kanan, kalau di samping adanya di sebelah kiri seperti itu ya. Kemudian apalagi nah, buat ngecas juga ada dua nih ya, ada dua
Ada 2, di sini 1 sama di dalam ada 1 ya, dalam. Nah, itu teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Memang kita butuh kenyamanan, kita butuh kenyamanan dalam berkendaraan, keamanan ya, karena keselamatan itu, keselamatan dalam berkendaraan itu bisa ya. Silakan kalau berminat untuk membeli ya, mobil plastik turbo ya, saya bisa rekomendasi buat karena saya sudah merasakan kenyamanannya, sudah merasakan enaknya ya, mobil. Jadi nggak ribet juga, nggak ribet. Ya untuk satu lagi. Ini plastik yang 1,5 ya, 1,5. Irit gitu ya, sangat irit ya. Bensinnya sebulan biasa kami isi sampai penuh ya, sampai penuh paling 450 ya, 450 udah kemana-mana tuh, sangat irit, udah irit. Kemudian muatannya banyak juga yang gitu dan semuanya pokoknya oke deh ya, oke mantap. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya, jangan lupa like ya, subscribe ya, komen ya, dan berikan notifikasi di dalam channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.